cerita bagaimana pencabulannya. Banyak kali cerita kau. Bodat kau. Neklah kau Titan. Lanjut Tito. Saya bisa jawab dengan data juga ya. Saya nggak menjelaskan saya dengan Bukan data, begitu, Titan. Sebentar, Oke. Titan. Silakan. Tadi dia itu tidak boleh menjelaskan. Iya, saya menjawab pakai data. Saya nggak menjelaskan, oke? Bukan, Boleh? sebentar dulu, sebentar. bisa. Tadi kan. Nggak bisa. Pakai data Gini, pun nggak bisa. sebentar, Titan. Tadi tidak boleh pada waktu dia bertanya Bisa. kepada kami tidak boleh menjelaskan. Kasih pakai itu data harus pun nggak dalam bisa. bulat-bulat. Iya, Makanya mengcounter kayak dengan begitu. data pun itu. Mengcounter dengan data pun tadi dia tolak. Harus Ya telan udah, bulat. berarti dia yang salah. Dia yang salah. Oke. Sekarang Oke, kita lanjut, diskusi, Titan. boleh? Oke, lanjut Titan. Tadi saya Ya, lihat framing silakan. si Faruk waktu membongkar balik-balikan Open cam meja ya. lah. Tadi dia open cam. Kau open cam. Janganlah open Silakan. cam. Kenapa kau? Takut Kita kali kan kau open diskusi. cam. Lo diskusi harus open Diskusi cam lah. baiknya saya pakai data. Kenapa harus open cam? Oke, terserah itu Faruk lah. Oke, Silakan. tadi Faruk Iya, selama tidak framing. menghujat silakan. Oke. Selama tidak menghujat silakan. Tunggu bentar apa titannya. Buat teman-teman Oke. di bawah, tolong dibantu tap-tap layarnya teman-teman. Tembuskan ke 1M tap-tap layarnya teman-teman supaya kuat komal kita karena omongan-omongan kita di sini ini cukup brutal teman-teman. Ya, ini mengarah kepada perundungan semua. Apa yang kita katakan ini adalah perkataan yang melanggar komunitas dari TikTok. Ya, memang ya insya Allah mungkin tidak terbanet. Tapi ketika ini terus berlangsung, bisa jadi nanti kita rungkat seperti yang kemarin-kemarin. Ya, tolong ditetep layarnya dan juga love orange-nya teman-teman. Biar kuat komal kita. Jadi buat teman-teman yang sudah penuh tetep layarnya, boleh mungkin keluar sebentar. Setelah itu masuk lagi, biar terbaca oleh algoritma TikTok tetep layar teman-teman. Tapi kalau kalian masih tetap di sini dan kalian tetep layar, algoritma TikTok tidak membaca tetep layar kalian teman-teman. Supaya kuat komal kita teman-teman ya. Oke, silakan. Oke, tadi kan Faruk kan Yesus membalikkan meja. Itu kan soal ibadah bahwa rumah ibadah itu dipakai jualan, betul ya? Dan Tuhan memberi Enggak, peringatan itu halaman. sebentar. Iya, halaman lah. 12 sampai 13. Ya sebentar. Ya sebentar. Jadi halaman dipakai untuk berjualan karena situ tempat ada juga judi. Jadi seperti pemungut cukai. Jadi coba baca selanjutnya. Jadi bukan hanya berjualan-jualan biasa, tetapi dipakai untuk judi, dipakai apa? Ya, Jadi enggak, yang saya tanyakan sebenarnya gini, Titan. Yang saya tanyakan bukan hanya perbuatannya, tapi kapasitasnya. Apa kapasitas Yesus melakukan itu? Apakah tanah itu milik dia? Oke, Ayo. Bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat berjamaah? Dia membakar rumah orang jemaah itu. Saya tanya lu kamu, bagaimana dengan Muhammad ketika orang tidak sholat dia bakar rumah orang itu? Gimana? Coba, dia bakar rumah orang itu. Dinda. Enggak, Oke, Musnah dijawab ya. 461 coba. Dijawab Baru ya. Anda Dijawab ya. sebentar Dijawab ya. Saya baca dulu Dijawab. datanya. Saya baca Benar, datanya. dijawab. Oke, Ya, bagaimana dijawab. Muhammad? Dia membakar rumah loh. Membakar Oke, rumah orang saya jemaah itu, enggak sholat. Silakan. Saya jawab. Nanti Silakan. kau jawab ya kapasitas Yesus ya. Aku Iya, menjawab silakan. kapasitas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Ya. dia memiliki kapasitas dari Allah ketika dia menjadi nabi. Tertulis dalam surah Al-Adzab 45. Yang kedua, dia memiliki kapasitas. Makanya adalah Rasul. Tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Yang ketiga, dia memiliki kapasitas untuk diikuti dan perbuatan yang dibenarkan. Di dalam surah Al-Adzab 21 dan budi pekerti dia dinyatakan agung dalam surah Al-Qalab ayat 4. Dan ketika dia berbuat itu sebuah pengajaran. Dan dia memiliki kapasitas yang tertulis dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengobrak-abrik dagangan orang, apa kapasitasnya? A. Oke. B. Saya jawab. dia Kalau soal itu saya jawab. murah, Enggak apa-apa, saya jawab. Saya jawab. Karena Yesus adalah anak Allah, satu. Ya. Sebentar. Saya kasih. Di mana Nih. Yesus atau di mana Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana datanya? Ya, Yesus menyatakan yang dirinya anak Allah. menyatakan sebentar. Ya, datanya silakan. Kau harus Yesus menyatakan. Loh, ya iya. Roh Kudus yang menyatakan. Hah? Aku tadi memberikan kapasitas kepada kamu. Oke, Yesus menyatakan dia Tuhan. Yohanes 13. Yohanes 13. Dari Allah, bukan dari Nabi sendiri sekarang. Oke, dia menyatakan dia Allah. Oke, dia menyatakan dia Allah. Wahyu. Di Wahyu, dia menyatakan dia Allah. Nih,
Allah tuh anak Allah. Dia adalah anak Allah, artinya berasal dari Allah, yang lahir Ya, dari sekarang Allah. saya tanya, Sebentar, jangan ngomong aku jawab. apa. Don. Potong-potong. Don. Potong-potong pengecut kalian. Jangan dulu, biar ku kasih data. Tunggu, Sekarang tadi ini, ada yang mana ngomong lebih ngerokok. berbeda? Muhammad membakar rumah orang dan Jadi ngamuk-ngamuk kau. rumah orang Tadi dibakar. ada yang on cam ngerok, dengar dulu. Adalah. Aduh. Tadi Apa ada sih, yang dipotong? on cam, dengar dulu. Bukan potong kok tadi. Tadi ada yang on cam, dia ngerokok. Ku suruh dia supaya jangan ngerokok, dia tetap ngerokok. Aku ngingetkan dia lagi tadi, jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Dia tetap ngerokok, makanya ku buang. Aku bukan motongkan kau karena dia ngerokok, makanya ku ingatkan. Nah, sekarang kau berikan legalitas Yesus ketika dia mengklaim dirinya adalah anak Allah. Silakan, di mana tertulis? Oke, dia mengklaim dirinya adalah Allah. Oke, Aduh. Udah ya. dia Allah. Ya, jadi Karena Allah ya. anak berasal dari Allah, artinya jangan dulu. Ya. Pengecut kamu, pengecut. Dia Allah dan dia Tuhan. Anak Allah pengertiannya berasal dari Allah. Sebentar. Seperti anak Medan, sebentar baru. Inilah Islam, kan nggak bisa diskusi baik. Di mana dia nyatakan Allah, dirinya Allah di mana? Oke, nih Wahyu 2. Baca. Bentar, saya buka. Wahyu 2 nomor. Sebentar, biar kulihat dulu. Sebentar. Kau baca ya. Ya cari dulu datanya. Jadi teman-teman. Ini. Sebentar, baca. Baca Nah, di Wahyu 21. Loh, tadi Ayat 2. ayat 7. Nomor 7. Ayat 7 baca. Oke, saya baca ya. Ah, Ini aku buka datanya nih. ya. Tunggu dulu. Wahyu Tadi kan 21 saya ayat tanya, 7. di mana datanya Yesus mengklaim dirinya adalah Allah, ya kan? Itu Wahyu 21 ayat 7. 21 nomor 21 ayat 7. Ya, Nih, baca. barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana nih Yesus? Menjadi Allahnya. Itu Allahnya kan? Mana di sini Yesus? Itu perkataan Yesus waktu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yang ada Apa sih? narasinya, dia itu cocokmologi, Dinda, cocokmologi. Baca di atas. Kau coba homologi. Ini baca Baca lagi di ya. atas Yesus yang berkata. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Mana di sini Yesus mengatakan ada Allah? Di mana? Ya itu, yang ngomong itu kan Yesus. Kepada Yohanes Pembaptis. Kepada Yohanes di Patmos. Yang ngomongin Yesus. Iya. Oke, kitab Wahyu ini yang penulis siapa? Dia kan mendapatkan wahyu tentang wahyu Yesus. Yohanes baca Wahyu 1. Baca Wahyu 1. Yohanes mendapatkan wahyu dari Yesus. Sabar dulu, Baca Wahyu Dinda. 1. Pelan-pelan. Ya, kamu diskusi gimana sih? Pelan-pelan, Dinda. Pelan-pelan. Oke. Ya, silakan. Tadi kau katakan Wahyu 2:1-7 ini adalah perkataan Yesus, betul? Betul, kepada Yohanes. Oke. Iya, Sekarang saya tanya, Yohanes. perkataan Yesus kepada Yohanes. Betul. Oke, kalau begitu sebut satu ayat dalam Bible-mu. Jangan di mana kemana-mana. Yesus- Loh, kok jangan kemana-mana? Sebut satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu memberikan wahyu atau memberikan firman kepada Yohanes. Di mana datanya? Wahyu 1 ayat 1. Apa? Wahyu 1 ayat 1 baca. Oke, kita buka ya. Yesus Ya nanti saya memberikan bertanya ya, firman. di mana Allahmu dibilang jangan membunuh tetapi Wahyu. Muhammad membunuh. Silakan. Wahyu 1 nomor 1 nih. Iya. Nah, Silakan. nih saya baca. Tunggu yang kecil pula. Kita cari yang besar. Nih. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikat yang diutusnya ia menyatakannya kepada hambanya. Ini cerita Yohanes. apa yang kita baca ini. Dengar dulu. Kenapa sih lagi? Udah jelas begitu, Dengar Faruk. dulu yang saya tanyakan. Yang ditulis oleh Yohanes ini cerita atau informasi yang dikatakan Yesus. Kan udah dibilang wahyu. Apa sih? Oh, wahyu. Oh, begitu. Itu kan tulisan Yohanes.
Berarti ketika itu Yesus itu berbicara kepada Yohanes ya. Betul, ketika dia menampakkan diri. Menampakkan diri kepada Yohanes. Dengar dulu, oke, dengar dulu ya. Pelan-pelan Tian ya. Pelan-pelan kita lakukan. Gak usah emosi lah, pelan-pelan. Berarti ketika Yesus berbicara kepada Yohanes, perkataan Yesus itu adalah yang dimulai dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, betul? Betul. Oke, berarti waktu itu Yesus berkata begini kepada Yohanes, inilah wahyu Yesus Kristus, gitu. Wahyu Yesus mana lagi disampaikan Yesus? Apa sih? Kamu itu kan Yohanes menulis. Gimana sih? Aduh, Paruk gimana sih kau? Tahu. Paruk sama dengar dulu Titan. Ya udahlah Paruk, kamu nggak bisa diskusi. Sekarang saya tanya kamu. Bisa diskusi. Sebentar. Tapi kan aku tanya ke kau. Sebentar. Kalau saya kejar begitu saya bisa framing juga. Dengar dulu, bukan framing. Aku nggak framing. Coba itu udah jelas. Itu tulisan Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu. Paham nggak kamu? Dengar dulu. Tadi udah kita nggak usah ke situ lagi. Dengar dulu, gimana sih? Jangan kau framing aku, jangan kau buat aku sesuai kehendakmu gitu loh. Tadi kan di awal aku bertanya ke kamu kan, ya apa yang tertulis ini? Apakah merupakan perkataan Yesus yang dimulai dari inilah, diakhiri dengan Yohanes? Betul kau bilang, iya betul Titan, betul kau bilang. Berarti waktu itu Yesus bicara kepada Yohanes, dia mengatakan begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang ngomong, diomongan Yesus itu begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus Kristus mana lagi nih disampaikan ini? Udah, sekarang gini. Ada berapa Yesus? Sekarang gini, supaya kamu bisa bahasa Indonesia. Sekarang gini, perhatikan, yang menulis surat itu siapa? Yang menulis surat siapa? Yang menulis surat itu siapa? Yang menulis siapa? Oke, menurut iman Kristus. Sebentar, kau tahu paham bahasa Indonesia. Yang menulis surat siapa? Dengar dulu Dinda. Itu nggak sebentar. Yang menulis surat Yohanes. Maka itu dia menulis begitu. Oke. Yang menulis adalah Yohanes kan? Oke. Ketika Yohanes menulis, adakah kalimat yang dia tambahi dari perkataan Yesus? Adakah kalimat yang dikurangi? Apa sih? Itu kan supaya kita mengerti. Supaya pembaca mengerti maksud dari tulisan itu. Gimana sih kamu berbahasa Indonesia? Kamu bisa pernah menulis buku nggak? Dengar Titan, pernah menulis buku nggak? Aku cuma bertanya, Titan. Ketika Yohanes menulis, adakah kalimat atau kata yang ditambahinya dari perkataan Yesus, ataukah ada yang dikuranginya? Itu penjelasan. Dia menjelaskan lebih lagi untuk pembaca supaya mengerti. Paham nggak? Iya, makanya aku tanya, ada yang dia tambahin atau ada yang dia kurangin? Kau jawab aja, aku nggak akan membantah gitu loh, Dinda. Orang Quranmu juga begitu kok, ada ditambahin dari Quran itu gimana sih? Ditambahin oleh Muhammad? Loh. Terus itu juga. Jangan ngemis dulu. Kamu framing kamu. Di situ kan penulisannya, sebentar. Di situ dia menulis supaya pembaca mengerti. Inilah wahyu. Jadi dia menuliskan. Inilah wahyu. Titan, dengar Titan. Aku tahu yang nulis ini Yohanes. Cuman aku mau memastikan saja kemurnian dari perkataan Yesus. Apa yang ditulis oleh Yohanes ini, yang diawali dengan kata inilah, diakhiri dengan kata Yohanes, adakah yang ditambahi oleh Yohanes atau ada yang dikurangi oleh Yohanes? Itu yang saya tanya, ada atau tidak? Jawab. Jadi begini, biar saya jelaskan ya. Sebentar. Jadi sebentar. Nah ini kan. Ini nggak bisa diskusi baik. Kau jawab dulu baru kau jelaskan. Ya saya pakai Alkitab. Bagaimana mereka menulis? Saya tanyakan ke kamu, ketika dia menulis ini, adakah kata yang ditambahi Yohanes atau adakah kata yang dikuranginya atau ya seutuhnya apa yang dia dengar dari Yesus itu yang dituliskannya gitu loh. Yang mana ini? Oke. Saya kasih ya. Jadi apa yang didengar dari Yesus itu yang dia tuliskan dan bagaimana pembaca sebentar. Apa yang dan bagaimana Yesus itu yang dia dengar kan gitu. Berarti, betul, sebentar. Dan bagaimana supaya sebentar. Ini kan penulisan kitab, sebentar dulu. Tunggu dulu, udah selesai kalau menjawabnya. Berarti ketika itu Yohanes tidak ada menambahi satu kata pun atau tidak mengurangi satu kata pun. Murni, inilah yang dia dengar dari Yesus. Perkataan ini yang dia dengar dari Yesus. Alkitab penulisannya bukan begitu, bukan kayak Quran, paham nggak? Gimana? Jadi Alkitab itu menuliskan sebentar. Alkitab itu menuliskan kesaksian dirinya
bagaimana dia bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus, para murid-murid, itu yang dituliskan. Jadi tentang dirinya dan tentang Yesus dituliskan. Paham nggak? Ya, jadi ada Bukan nggak hanya perkataan, ditambahi bukan atau hanya ada perkataan dikurangi? Yesus, sebentar. Bukan Iya, hanya perkataan ada. Yesus, tetapi kesaksian muridnya juga dituliskan. Jadi ini juga dituliskan tentang kesaksian Yohanes. Paham nggak? Oke, kita ulang lagi ya. Berarti apa yang ditulis oleh Yohanes ini tentang apa yang dia saksikan atau apa yang dia dengar? Iya, jadi dia dengar kesaksian dia, dituliskan dengar, tentang kan? hidup sebentar. Sebentar. Dia Dia tuliskan dengar, kan? tentang Oke, sebentar. Sudah kau jawab, Dinda. Dinda, sudah kau Udah. jawab. Oke, sekarang sudah ya. Didengar. Sudah. Sekarang saya tanya. Udah, kita balik ke topik. Ketika Yohanes, dengar dulu Dinda. Ketika Yohanes menuliskan ini, adakah kata atau kalimat ini ditambahi dari apa yang dia dengar dari Yesus? A ada, B tidak ada. Gimana sih tambah? Kamu paham nggak saya bilang? Berak. Ketika dia sebentar. Diam dulu. Sebentar. Berak. Sebentar. Ya. Ya bisa dijelaskan ya Bibil. Orang-orang kita mau aja perkataan jin ditulis kok. Perhatikan. Jadi gini. Orang perkataan jin masuk kok. Segini. Sebentar. Orang kita mau perkataan jin masuk kok. Kau tinggal jawab saja. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar, dengar dulu. Ketika Yohanes menulis dari apa yang dia dengar, adakah kata yang ditambahinnya atau adakah kata yang dikuranginya? Atau apakah dia menulis berdasarkan apa yang dia dengar? Jawabannya apa, Titan? Silakan Titan. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Saya jawab. Oke, tidak ada teman-temannya simaknya. Sebentar. Jangan dulu. Saya jawab dulu. Aduh. Kan bisa jelas. Aduh, di kan inilah kembali Islam. Gak bisa diskusi baik. Dengar dulu Dinda, berarti murninya apa yang dikatakan Yohanes ini dari apa yang dia dengar. Berarti ketika itu Yohanes mendengar Yesus berkata begini, inilah wahyu Yesus Kristus. Kan sudah saya bilang Faru, itu tulisan Alkitab itu kesaksian para murid dan kesaksian yang dilihatnya tentang Yesus. Jadi perkataan Yesus dan perkataan Yohanes dituliskan. Paham nggak? Perkataan Yohanes dan perkataan Yesus dituliskan di dalam kitab itu. Berarti Yohanes menambah-nambahin. Bukan menambahi, dia menerima. Sebentar. Bang Faru, gini bentar. Dia menerima. Sebentar, diam dulu. Jangan potong saya. Bisa jelaskan. Jangan potong saya. Silakan, Boleh. ya. Dia menerima wahyu dari Yesus. Bagaimana kesaksian dia. Dia tuliskan tentang dirinya dan tentang Yesus yang dia terima. Paham? Baru dia tuliskan. Jadi Alkitab itu sebentar. Alkitab itu 100% bukan perkataan Yesus saja, tetapi perkataan para nabi, perkataan murid-murid juga dituliskan. Paham? Oke, saya tanggapin ya. Berarti itu aja nggak bisa kau paham. Dengar dulu. Berarti kau ingin menyampaikan kepada kami apa yang ditulis Yohanes ada juga di situ di dalam apa yang ditulis Yohanes di dalam kitab Wahyu ada juga bercampur dengan perkataan Yohanes, begitu? Betul, perkataan Yohanes, perkataan murid-muridnya, Paulus semua ada. Yang mereka sekarang saya tanya kamu, Al-Quran itu ada perkataan jin nggak? Ada perkataan Muhammad nggak? Tunggu dulu Dinda. Tunggu dulu Dinda. Silakan. Dulu, saya ngomong ya. Nah, tadi si Titan sudah mengakui apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, ya, sebahagian dari apa yang didengar dari Yesus, sebahagian dia sendiri yang menambah-nambahkan. Kok ditambahkan? Iya, perkataan Tulisan dia. Perkataan yang sama di dia. Contoh gini Faruk. Saya Faruk, contoh gini Faruk. Oke? Kan Gini Faruk. Sebentar Faruk. Ketika aku memberikan informasi kepadamu, sampaikan ini kepada Juma. Oke? Contoh. Juma ganteng, contoh ya. Sampaikan itu. Pasti kau bilang nanti sama si Juma. Aku kemarin sebentar, jangan dulu potong. Pasti kau bilang sama Juma, aku kemarin ketemu sama Titan. Enggak gitu. Masa kau bilang langsung? Masa kau bilang langsung, Juma kamu ganteng? Jadi kau bilang gimana? Coba. Gimana kau bilang? Redaksinya gini. Sebentar, kamu. Ini redaksinya begini, Dinda. Ya, redaksinya begini, ya. Redaksinya begini. Akan ada, ya, cerita yang akan ada penyampaian di awal. Saya, Faruk, ya, diutus oleh Titan untuk menyampaikan kepada Bang Zuma bahwasanya kamu ganteng. Oke, saya nggak bilang diutus. Saya nggak ada ngomong kata diutus. Sebentar.
dengar dulu. Tambahin Sebagaimana- perkataanku. Dengar dulu, Tita. Tambahin apa? Dengar dulu. Dengar dulu. Ada yang putus. Dengar dulu, Tita. Dengar dulu. Sebagaimana Kau tambahin nggak Quran, Nah, di situ kamu belajar bahasa Indonesia, udah. Salah menyampaikan. Melihat Islam nggak tertib. Ada legalitas yang disampaikan Allah. Bahwasanya Muhammad ini adalah utusannya, dia nabinya, dia rasulnya gitu loh. Kok jadi kejang-kejang tahu? Kalau kau mengatakan seperti demikian tadi, apa yang ditulis Yohanes dalam kitab Wahyu, ada perkataan Yesus, ada juga perkataan dari Yohanes, berarti Bible kau nggak pantas lagi dikatakan kitab suci. Isinya rupanya carut marut. Maju kena, mundur kena. Kalau kau bilang ini pure, murni perkataan Yesus, ya, maka akan ada hadir Yesus yang lain ketika dibaca ini. Inilah ya wahyu Yesus Kristus. Yang nyampaikan kan Yesus. Nah, ketika Yesus berkata, inilah wahyu Yesus Kristus. Yesus yang mana lagi disampaikan? Makanya aku bilang kitab kau itu dongeng. Sebatas cerita dan ompon-ompon belaka. Dalam redaksi aja nggak lulus dia. Oke, silakan pasien berikutnya. Tolong jangan kejang-kejang Dinda ya. Kita diskusi sampai sana. Ya, keluarkan semua pasien berikut. Keluarkan.